وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat yang masih melekat di dalam diri kita. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-Nya dan Allah terus membimbing kita di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini juga kelak menghantarkan kita ke tempat yang paling tinggi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Kalau kita membaca di kitab Nailur Raja itu, kita sudah sampai ke kitab Janaiz. Artinya kita sudah membahas tentang masalah jenazah. Jadi kalau kita mulai malam ini hanya tanggung, minggu kena sudah puasaan, artinya libur. Maka kita sedikit membahas tentang persiapan menyambut bulan Ramadan. Karena kalau kita bahas masalah kitabul janaiz itu kayaknya tanggung kalau kada tuntung. Jadi kita tentu akan bujur kena, kita belajar bujur-bujur. Kalau bisa kena kawa praktek. Tepul ada nang kau melajari. Jadi malam ini kita sedikit kemudian mempersiapkan ketika kita hendak kemudian menyambut bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, yang kemudian sesuai sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, baginda Rasul bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah, bahwasanya baginda Rasul bersabda, ujar baginda Rasul, seandainya manusia tahu, kata baginda Rasul nih, ujar baginda Rasul, seandainya manusia tahu apa yang Allah berikan di bulan Ramadan dari keberkahan, dari pemberian, dari rahmat, dan semuanya yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Maka ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia akan berharap dan meminta kepada Allah, maka meminta supaya 1 tahun penuh itu dijadikan bulan Ramadan. Karena saking mulianya bulan Ramadan, yang mana kemudian ibaratnya setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian pahala sunnah jar kemudian bernilai pahala wajib, yang kemudian menggawi ibadah-ibadah yang wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda, sehingganya keutamaan bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Makanya kemudian bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam riwayat lain, man qama ramadhana, barang siapa yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, artinya siang puasa, malam dengan ibadah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban, artinya semangat kemudian mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah, maka Allah kemudian akan mengampuni dosanya ya. Ramadan kita datang ini, kita sambut dengan gembira, kita sama-sama ibadah, mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah, maka kemudian dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ada orang Ramadan datang himung, kenapa kau berjualan? Ini ada juga, artinya macam-macam. Kemudian ada yang himung datang Ramadan karena ibaratnya ada pasar wadai, bisa juga. Ada yang kemudian datang bulan Ramadan himung karena park hari raya aja baju hanya pulang. Nah, cuma orang yang kemudian berbahagia menyambut Ramadan karena keberkahan yang Allah berikan, karena kemudian pemberian Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan luar biasa, artinya semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah, maka yang diberikan oleh Allah sesuai sabda baginda Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Saking ibaratnya inilah, saking kemudian mulianya bulan Ramadan, saking mulianya bulan Ramadan, maka jar kemudian disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya jar kemudian ada seorang majusi. Jadi ada seorang majusi. Jadi majusi ini orang yang menyembah api. Jadi ra'a majusiyun ibnahu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Jadi jar seorang majusi kemudian melihat anaknya, ini orang yang kemudian kadang memuliakan bulan Ramadan. Jadi jar majusi ini melihat anaknya kemudian makan, kemudian di hadapan orang-orang muslim. Artinya kan ibaratnya karena inya non muslim. Artinya kada puasa kayak kita nang muslim kan wajib puasa. Karena inya bukan seorang muslim, makanya kemudian kada berpuasa di bulan Ramadan. Namun seorang majusi ini melihat anaknya makan terang-terangan, artinya betampai nih. Lain warung apanya, warung sakaduk aja. Nah kelihatan batisnya aja banyak juga tuh. Maka jar kemudian majusi ini melihat anaknya makan betampai nih di hadapan orang-orang muslim. Fadarabahu, kemudian sarik abahnya tadi memukul lawan anaknya tadi. Waqala, kemudian abahnya berkata kepada anaknya, lima la hafidta hurmatal muslimina fi Ramadan, kenapa engkau tidak memuliakan orang-orang muslim di bulan Ramadan? Artinya inilah kemudian orang nang kemudian non muslim aja tahu kemuliaan bulan Ramadan, tahu kemuliaan orang-orang muslim, sehingganya kenapa jar sampai kemudian wani-waninya kemudian betampai di hadapan orang muslim makan terang-terangan di bulan puasa. Maka dipukul lawan abahnya. Maka jar setelah itu beberapa hari setelah itu, di minggu itu juga abahnya tadi kemudian meninggal dunia. Maka jar kemudian fara'ahu alimul baladi fi naumi wa huwa fil jannah. Jadi jar kemudian ada salah satu orang alim di kota itu yang melihat di dalam mimpinya bahwa orang majusi tadi kemudian berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal lain muslim. Kemudian jar faqala, si alim tadi bertanya kepada si majusi tadi, alasta kunta majusian, bukankah engkau seorang majusi? Artinya engkau bukan seorang muslim. Qala bala, artinya bujur, aku bukan orang muslim. Walakin lamma hadarat wafati akramani Allahu bil Islam li ihtirami syahr Ramadan. Akan tetapi ujar orang majusi tadi, orang majusi ini menyambat, akan tetapi jar ketika sakaratul maut hendak menghampiriku, artinya hendak meninggal, sebelum meninggal sebelum malaikat maut datang menjemputku, Allah kemudian memuliakanku, akramani Allah bil Islam, Allah memuliakan kepada Allah memuliakanku dengan memberikanku hidayah agar sekiranya aku masuk ke dalam agama Islam. Kenapa jar kemudian sampai demikian? Li ihtirami syahr Ramadan, karena aku memuliakan bulan Ramadan.
Ini orang yang memuliakan bulan Ramadan. Artinya orang yang ibaratnya non muslim aja nih tahu keistimewaan bulan Ramadan. Orang non muslim aja yang beragama Majusi ini tahu bahwasanya orang-orang muslim kemudian wajib, artinya dimuliakan karena mereka berada di bulan Ramadan. Wajib kita kemudian memuliakan mereka karena mereka berpuasa. Ini ada orang muslim juga sama-sama muslim bertampai kemudian berokok. Ayo Pak, berokok bulan puasa nih. Maka kemudian tahu artinya puasa nih wajib apa segala macam. Lalu kemudian di hadis selanjutnya kemudian disebutkan bahwa warada fil khabar, disebutkan di dalam sebuah riwayat annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat ada satu orang pemuda, seorang laki-laki yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak, bakian wal malaikatu yadribunahu. Jadi dia datang seorang dapat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki yang kemudian dalam keadaan menangis, wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Jadi dia kemudian nang lakian tadi itu nang menangis tadi sambil dibawa lawan malaikat, sambil dipukuli lawan malaikat. Kemudian jar fayuqalu, kemudian ditanya, maka nadambu, apa garang jar dosanya sampai kemudian ditarik lawan malaikat sambil dipukuli. Fayaquluna, kemudian malaikat tadi menjawab, hada rajulun adraka ramadan fantahaka hurmata ramadan wa asallaha ta'ala fihi fayuqalu suhkan lahu wa bu'idat. Jadi jar kemudian pas ditakuni nih malaikat, kena apa garang jar dosanya sampai kemudian diperlakukan kayak itu. Artinya sudahlah diseret sambil kemudian dipukuli, artinya diseret dibawa ke dalam neraka. Sudahlah ibaratnya diseret dibawa ke neraka sambil dipukuli pulang. Apa garang jar dosanya? Maka malaikat tadi menjawab, laki-laki ini jar hada rajul, laki-laki ini adraka ramadan, ibaratnya menemui bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, artinya nih ibaratnya memasuki bulan Ramadan, fantahaka hurmat Ramadan, tetapi kemudian ibaratnya kadang memuliakan bulan Ramadan. Artinya orang nang puasa artinya biasa aja nya, artinya nang makan tetap makan, kemudian ibaratnya nang gawiannya sebelum puasa tetap digawi apa segala macam, kada ada hormat sama sekali lawan bulan Ramadan. Bahkan kata malaikat wa asallah ta'ala fi, bahkan inya kemudian kada sampai di situ, inya pun bermaksiat kepada Allah, maka jar kemudian sehingganya Allah berikan kemudian apa yang engkau lihat tadi. Ini nah orang nang kada memuliakan bulan Ramadan tadi, maka kemudian kada memuliakan orang-orang muslim di bulan Ramadan, kelak di hari kiamat diseret oleh malaikat sambil dipukuli dibawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Artinya kemudian orang yang kemudian ibaratnya menghinakan Ramadan dan kadang memuliakan orang-orang muslim di bulan Ramadan. Artinya kemudian ibaratnya sudahlah kada puasa bertambah ya pulang. Artinya kan jangan sampai, artinya kita hormati bulan Ramadan, saya ibaratnya karena apa? Karena kemuliaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kemudian bagaimana seharusnya kita menyambut bulan Ramadan dengan gembira agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Makanya kemudian di dalam sebuah riwayat baginda Rasul mengatakan, ujar baginda Rasul, samtus saim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'auhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Artinya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, samtus saim, diamnya orang yang puasa. Kita nih di bulan Ramadan berdiam, artinya kita nih berdiam aja, entah kelaparan kah ya Allah, mengantuk kah, yang beranai aja kayak itu dah. Cakap mengaji, tapi kadang-kadang beranai aja berdiam. Maka jar kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samtus saim, diamnya orang yang puasa tasbih. Itu kemudian sama bernilai tasbih, berdiam tuh. Kemudian wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Guringnya nih ibadah. Jangan guring aja tapi juga. Wa du'auhu mustajab, dan doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, dan setiap amal yang dikerjakannya itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mendengar kemudian samtus shaim tasbih. Jadi diamnya jar guru semalam aja. Diamnya orang nang puasa aja tasbih, beranai aja. Lain juga kalau orang nang tasbih.
bertasbih, lawan diamnya tasbih, lebih baik bertasbih. Artinya kemudian tasbih kita itu ibaratnya kada uyuh juga Allah be, subhanallah subhanallah bae muntung hal itu. Kalau kemudian berpaluhan kah bertasbih kada juga kalau lah. Tapi kemudian mendengar hadis nih, suatu saim diamnya orang yang puasa aja tasbih. Lalu kemudian jadi dilanjutkan begitu, wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah, guring aja seharian. Kada juga. Guring bah subuh. Bangun 5 menit hendak buka puasa, menyaman mana puasa kayak itu. Itu sama kemudian orang yang puasa di bulan Ramadan tapi gawean guring aja nih. Artinya guring-guring bangun buka puasa. Itu sama orang menanai orang yang ibaratnya artinya kan kada tegawi duhur, kada tegawi asar, kada tegawi ya kalau lah. Sama orang nang kemudian menanai banyu di ember. Artinya nih, nang dibuka nih kerannya ganal luar biasa, kayak kerannya selangnya buan pemadam, ganal kalau itu pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan kayak itu. Kemudian ganalnya artinya curahan rahmat dan ridha dan pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan sama kayak itu derasnya. Cuma ember nang menanai ini bagi mereka yang ibaratnya puasa tapi guring aja seharian, sembahyang kada digawi apa segala kada tegawi nih, maka kemudian sama menanai pakai ember tapi embernya bocor, kira-kira dapat banyak kada? Sama orang nang puasa tapi gawian guring aja kada sembahyang kada digawi, ini kada digawi, maka kemudian sama ibaratnya kada dapat apa-apa. Karena ibaratnya sementang puasa lalu sebaiknya ditinggalkan, itu kemudian sama kemudian artinya sia-sia. Menanai banyu nih tapi ember bocor kada dapat, kayak 7 orang yang kemudian berharap pahala tapi kewajiban ditinggalkan maka kada dapat apa-apa. Makanya kata baginda Rasul di dalam hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, kada dapat apa-apa dari puasanya illa al-ju'i wal atash, kecuali kemudian lapar dan haus. Artinya dapat lapar haus saja. Uyuh iya, lapar iya, hausnya pahala kada dapat. Naudzubillah waliyadzubillah. Karena apa? Karena itu tadi yang wajib kada digawe, yang disuruh Allah tinggalkan dikerjakan. Artinya kemudian ibaratnya disuruh Allah jangan jar kemudian berdusta, jangan jar Allah Ta'ala ghibah tetap jalan, jangan jar Allah Ta'ala namimah, jar kemudian ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kemudian tetap ibaratnya pahala puasanya tetap jalan tetapi pahalanya kada dapat. Karena apa? Karena inya kemudian tetap menggawi yang namanya maksiat. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka mereka yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus, kada dapat apa? Karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Artinya jangan sampai kita tergolong kemudian, mudah-mudahan kita tidak hindarkan dari golong-golong yang demikian sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Rasul, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika di malam pertama bulan Ramadan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jinani kulluha falam yughlaq minha babun fi syahri kullihi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika malam pertama di bulan Ramadan Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Malam pertama nih di bulan Ramadan itu sudah dibuka oleh Allah pintu surga selebar-lebarnya. Falam yughlaq minha babun fi syahri kullihi. Itu kada pernah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama sebulan penuh namanya. Artinya selama bulan Ramadan nih imbah dibuka oleh Allah Ta'ala di malam pertama bulan Ramadan, itu kada ditutup sampai akhir kita di bulan Ramadan. Artinya malam hari raya hanya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ughliqat abwabun nirani kulluha falam yuftah minha babun fi syahri kullihi. Kemudian Allah tutup semua pintu neraka, ditutup oleh Allah Ta'ala ketika malam pertama bulan Ramadan. Falam yuftah minha babun fi syahri kulli, maka semuanya ditutup oleh Allah sebulan penuh, tidak ada yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amara Allah Ta'ala munadiyan, kemudian Allah memerintahkan malaikatnya, ya talibal khair. Kemudian Allah memanggil kemudian kepada hamba-hambanya, ya talibal khair aqbil, wahai mereka yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, datanglah, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ya baghiya syarr aqsir, dan mereka yang hendak
melakukan kejelekan, aksir, kurangi, ujar Allah Ta'ala. Kenapa di sini Allah Ta'ala mengatakan kurangi? Karena kemudian Allah Ta'ala mungkin tahu, artinya kita nih, kada kemudian keimanan kita kada sekuat keimanan mereka para aulia dan para anbiya. Artinya kita manusia awam nih, mungkin banyak maksiat, banyak khilaf apa segala macam, sehingganya walaupun ibaratnya di Ramadan kita berusaha hendak sepenuhnya nih meninggalkan maksiat, mungkin ada aja tegawi satu dua. Sehingganya Allah mengatakan dia bagi asyar yang nangkam biasanya melakukan kejelekan, aksir, kurangi, ujar Allah Ta'ala. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, hal min mustaghfirin fayughfirullah. Adakah nang bertaubat, nang beristighfar, meminta ampun kepadaku malam ini, kata Allah Ta'ala, fayughfir lahum, maka akan diampuni. Wa hal min sa'ilin fayu'tathu lahu. Dan adakah yang meminta kepadaku malam ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam bulan Ramadan, malam pertama, fayu'tathu lahu, maka apa yang diminta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hal min taibin fayutaba ilaih. Dan adakah yang bertaubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku terima taubatnya. Falam yazal kadzalik ila infijari subuh. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu, artinya nih memanggil hamba-hambanya sampai kemudian terbitnya fajar, artinya sampai waktu subuh datang. Artinya semalaman nih, saya semalaman kemudian Allah terus memanggil kepada hamba-hambanya nang hendak bertaubat, nang hendak istighfar apa segala macam. Malam Ramadan, malam pertama bulan Ramadan itu Allah membuka selebar-lebarnya bagi kita yang semata, bagi kita yang hendak meminta, hendak beristighfar, hendak bertaubat apa aja kita minta di malam pertama bulan Ramadan. Sehingganya kata baginda Rasulullah SAW melanjutkan, walillahi fi kulli laitin indal fitr alfi atiki minan nar qad istujibul adab. Kemudian dia ujar baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di setiap malam ketika berbuka puasa itu Allah membebaskan setiap hambanya yang ibaratnya sudah dicap nih, artinya sudah divonis oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan adab, tetapi ketika malam bulan Ramadan Allah membebaskan setiap malamnya. Alfi atiki minan nar itu sekian, alfi itu artinya 1000 kali 1000 berapa? Sejuta. Ya, alfi 1000 kali 1000 sejuta kala. Hitung ya, alfi itu rasanya 1000 kali 1000 sejuta. Setiap malamnya Allah bebaskan mungkin sekitar sejuta dari hambanya itu dibebaskan dari api neraka, asal kita kemudian benar-benar mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kemudian kemuliaan bulan Ramadan. Makanya kemudian bagaimana seharusnya kita menggapai Ramadan dengan mengharap ridho Allah agar kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sebenarnya kemuliaan bulan Ramadan, tetapi yang perlu kita ketahui artinya bahwa yang namanya puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Jadi kalau misalnya kita kemudian kada tegawi, maka wajib kemudian kita mengqadha. Adapun kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa syarat sahnya kita kemudian, artinya syarat sahnya puasa kita nih, artinya rukun ibaratnya syarat sahnya ada beberapa. Seperti misalnya harus orang muslim, karena mungkin sah kemudian kalau yang bukan muslim, harus orang yang berakal, harus kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian artinya apa artinya al-itaqah, artinya orang ini kemudian kalau rasanya kemudian al-ilmu bikaunil waqti qabil nisab, bahwa inya tahu ketika inya hendak puasa tadi waktu itu sudah masuk, diwajibkan inya berpuasa. Kalau kemudian di sebagian tempat melihat kemudian artinya hilal, kalau kita kemudian menunggu dari artinya dari arahan dari pemerintah ketika kemudian ada sidang isbat setelah ru'yatul hilal, artinya penglihatan hilal bulan Ramadan. Nah, adapun syarat wajibnya bagi mereka yang kemudian wajib berpuasa, yang pertama harus seorang muslim. Kemudian taklif, artinya sudah akil balik, artinya sudah akil balik, maka kemudian wajibnya berpuasa. Al-itaqah kemudian mampu, artinya mampu di sini artinya sudah memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kemudian al-iqamah, kemudian ini harus seorang yang mukim. Adapun rukun puasa itu hanya dua. Yang pertama niat,
Kemudian yang kedua, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Baik itu kemudian membatalkan puasanya ataupun kemudian membatalkan pahala puasa. Artinya tetap wajibnya melambung puasa, tetapi kada dapat pahala. Ada juga kemudian karena digawe lalu kemudian batal puasanya, tetapi karena kemudian ibaratnya berada di bulan Ramadan, maka tetap kemudian harus menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang-orang muslim di bulan Ramadan. Jadi ingat akan niat. Niat itu kemudian berbeda. Niat ada perbedaan niat ketika kita puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu wajib kita dari malamnya, artinya sebelum imsak. Itu kemudian kita sudah harus niat. Kalau sudah imsak kita hanya niat, maka puasa kita kada sah. Berbunyi misalnya, ya niat itu kada sah puasanya. Kenapa? Karena sudah niat. Makanya kemudian biasanya kita kalau tarawih, imbah tarawih tuh, lalu kemudian imam nawaitu shauma ghadin, jadi imam mengingatkan agar apa? Agar kita berniat dari malam. Agar apa? Karena wajib tabyitun niyah, karena wajib kita kemudian ibaratnya malam itu sebelum isya kita harus niat. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kemudian sampai waktu duhur masuk kita masih boleh niat puasa sunnah, dengan syarat sampai waktu duhur tadi belum makan apa-apa. Amun pagi sudah makan nasi kuning, lontong masuk, nasi goreng masuk, hanya duhur niat puasa, nah itu kada boleh. Artinya kemudian misalnya adalah kalau kadang dimakan kan di apa segala sampai duhur, bahagia. Sebelum duhur misalnya ibaratnya 10 menit lagi duhur masuk, lalu jar kemudian kada jonang dimakan ya puasa aja. Lalu niatnya puasa sunnah, maka bolehnya puasa sunnah. Berbeda dengan puasa wajib, dari malamnya sudah wajib kemudian berniat. Nah itu kemudian perbedaannya antara puasa sunnah dan puasa wajib. Makanya kita diingatkan. Makanya kemudian para ulama itu kemudian menganjurkan kepada kita taklid kepada Imam Malik di dalam niat puasa. Artinya karena di dalam mazhab Maliki, di dalam mazhab Imam Malik itu diperbolehkan kita niat satu kali aja. Malam pertama di bulan Ramadan kita niat puasa sebulan penuh, itu diperbolehkan di dalam mazhab Maliki. Lalu kemudian ulama Syafi'i, artinya bukan berarti kita setelah niat itu kada benar lagi, kada. Artinya kita taklid umpat madhab Maliki, berniat kemudian supaya kita niat kemudian kaluai itu nalah sebulan kena itu karena ada nang masanya kita kada ingat berniat. Maka kita sudah taklid kepada Imam Malik. Jadi walaupun kada niat kita sudah niat puasa 1 bulan penuh namanya. Tetapi kemudian walaupun ibaratnya sudah taklid, tetap kita setiap malam tetap kita wajib berniat. Artinya nih setiap malam, bukan berarti sudah taklid Imam Malik kada puas lagi, kada. Artinya tetap kemudian boleh, artinya tetap setiap malam kita wajib niat sesuai dengan mazhab kita Syafi'i. Jadi di dalam misalnya seperti misalnya di dalam kitab Sabilul Huda. Di dalam kitab Sabilul Huda kayak karangan Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, itu kemudian beliau menulis di dalam situ bahwa ada lafaz niat yang diajarkan oleh beliau untuk kita taklid kepada Imam Malik berpuasa sebulan penuh, namanya jaga-jaga. Kalau pina kemudian kita kada ingat gitu. Maka jersidin di antaranya niatnya jersidin nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik fardan lillahi taala. Jadi niat kita sudah niat sebulan penuh. Tapi bukan berarti kada niat lagi, itu jaga-jaga aja kalau pina kada ingat gitu nah. Tetapi kena tetap kena setiap malam niat lagi. Nah itu kemudian jaga-jaga. Jadi kena niatakan di malam pertama bulan Ramadan kena. Kalau kena jar kemudian sudah ada nih dari sidang isbat dari pemerintah bahwa esok biar puasa Ramadan. Maka kita niat nawaitu shauma ghadin jami'u syahr Ramadan taqlidan lil Imam Malik fardan lillahi taala. Kita niat kemudian taklid kepada Imam Malik puasa sebulan penuh namanya di bulan Ramadan, agar sekiranya kalau kemudian kita kada ingat gitu nah. Jadi kita sudah taklid kepada Imam Malik. Jadi di hari yang kada ingat gitu kita kemudian sudah berniat sesuai kita taklid kepada Imam Malik.
Jadi itu kemudian nih niat. Jadi makanya kemudian kalau bisa sebelum tadi kita kemudian sudah niat. Kemudian di antara faedah yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, di sini disebutkan bahwa di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur qala Abu Bakar An-Nasaiburi sami'tu Muhammad bin Abdul Malik yaqul sami'tu Yazid bin Harun yaqulu sami'tu Al-Mas'udi yaqulu balaghani anna man qara'a suratul Fatah. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, Al-Fathu di malam pertama bulan Ramadan, artinya surah Fatah ini yang inna fatahna laka fathan mubina. Jebaranya di malam pertama bulan Ramadan fi salatit tatawu di dalam salat sunnah. Jadi kemudian hufidza dzalikal am, maka Allah akan menjaganya selama 1 tahun, selama 1 tahun penuh. Artinya bilanya pas malam pertama bulan Ramadan kita membaca suratul Fatah. Anna man qara'a, barang siapa yang membaca suratul Fatah. Surah Al-Fatah artinya di dalam sembahyang sunnah. Kada hafal guru aja boleh membawa Al-Quran, jadi sambil sambil sembahyang, misalnya sembahyang nih Allahu Akbar aja, sambil kita sembahyang baca Al-Quran itu boleh kalau kada hafal, jadi boleh kita sambil membawa Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca suratul Fatah di malam pertama bulan Ramadan di dalam salat sunnah, maka hufidza dzalikal am, Allah akan menjagainya selama 1 tahun penuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala musibah, dihindarkan dari segala kemudian pokoknya Allah jaga kemudian selama 1 tahun penuh lamanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang membaca surah Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan dan sambil sembahyang sunnah. Nah itu barang siapa yang kawa kemudian membaca surah Al-Fatah di malam pertama bulan Ramadan. Nah itu jadi sekiranya itu aja. Artinya yang penting kemudian di bulan Ramadan tadi bagaimana kita menjaga kehormatan bulan Ramadan, bagaimana kita menghormati bulan Ramadan, menghormati orang-orang muslim di bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita perhatikan kayak kemudian jangan sampai kita ibaratnya menghilangkan pahala puasa kita, entah itu dengan gawian yang sia-sia, entah itu dengan gawian maksiat, naudzubillah waliyadzubillah, ataupun ibaratnya segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Maka kita akan dapat apa kecuali lapar dan haus. Maka perhatikan juga niat. Kalau bisa kemudian niat kepada taklid kepada Imam Malik tadi, agar sekiranya mungkin kita ada kada ingat, jadi kita tetap dianggap sah puasa kita karena kita sudah taklid kepada Imam Malik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, sehingga kita diampuni di bulan Ramadan, kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Al-hadini wa qul salih wa ila hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ini tahlil enggak apa man? Tahlil kan doa aja kan? Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin
إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله غفر الله لمن قال لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aj'alni malaikata dhakira wa nabika syakira wa ala qadika wa barika wa qadaraka min al-zabir min ahli marzuka wa harami ma sami fi jinani min amin wa narmu bain wajhika wa wajhika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbina udhrim mutamatti'in dunallahi kamaradan jamila rudallahi kamaradan jamila rudallahi kamaradan jamila wa la taj'al syaitana fi salhalati wa la indal mamati wa la ba'da wa la qabla kaidan wa la sabila wa idmin al-karatin hadi wa khairat thaban yazwa jaramika udhima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika قبلا حسنا جميلا جليلا اجعل ما ما قرأناه وقبرناه ولا تنسيت في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى مجمع وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح أربعة مجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العامل والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصفات المحكمة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من قرأناها هنا بسببهم وتركنا عظيم أجل وجهة أنت علمي وباسمهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجع مقرب من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحمنا بجرهم برحمتك وأسكنا بفرس جنتك ومن رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات عملا وعليما الاسم جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن في غفلة تاخذنا الآخرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أتينا ولا لا إله إلا الله أهن علينا يا حي وأمت علينا مبين وبعد عن كبر يا بعيد وانفعنا وارفعنا بها يا من لا ينفع مال إلى من يوم لا ينفع مال ولا بن إلى من أتى الله بقلب سليم ثم إلى روي آبائه وإخوانه من النبي والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي من الأشياء المقربين ببرها وبحرها أينما كان وكان كائن في علمك وحالة أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل الملائكة والشبكة والبقية وأمد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مرليان شاه بن حجي درموي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما ونورا وهداه رحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار واجعله له حجة يا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawatal ardu bin nur samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ajalna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum.